Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya, ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan dari matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa yang mau bacakan? Yang terakhir, Hafid, baca coba. Gimana? Ya, sekarang kita masuk wa huwa subhanahu qad jama'a ya. Ya. Ya, silakan. Terus ya, khalas. Ya. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Kemudian di halaman 2 di kitab fotokopian, beliau Syekhul Islam mengatakan wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsah baina nafyi wal isbat. Wa huwa, dan dia Allah subhanahu, maha suci dia, qad, sungguh, jama'a, telah menggabungkan, fima wasafa wa samma bihi nafsah, di dalam apa yang dia sifatkan dan dia namakan dengannya pada dirinya, baina nafyi wal isbat, antara nafi atau peniadaan, wal isbat, penetapan. Ya. Jadi di sini kata Syekhul Islam, dia Allah Subhanahu wa taala qad jama'a, telah menggabungkan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan fima wasafa wa samma bihi nafsah, di dalam sifat dan nama yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Allah gabungkan antara an-nafyi wal isbat. Nanti kita di dalam belajar asma wa sifat, belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita akan banyak mengenal istilah an-nafyi dan al-isbat. An-nafyi artinya mengingkari atau meniadakan, al-isbat artinya menetapkan. Al-isbat artinya menetapkan. Nanti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya menggabungkan antara pengingkaran dan penetapan. Mengingkari sesuatu, menetapkan sesuatu yang lain. Ya. Mengingkari sesuatu itu namanya nafi, dan menetapkan yang lainnya namanya isbat.
Kemudian beliau mengatakan fala udula, maka tidak ada penyimpangan. Udul artinya penyimpangan. Maka tidak ada penyimpangan. Di sini seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, kalau ada la ya yang artinya tidak, kemudian setelah itu ada isim tidak dikasih tanwin, ya. Sini kan udulan. Udul itu artinya menyimpang. Udula tidak dikasih tanwin, ya. Ya, seperti la ilaha, ilah tidak dikasih tanwin. Udula tidak dikasih tanwin. Padahal tidak ada alif lam. Ya. Ini artinya yang diingkari adalah jenisnya. Namanya la nafilil jinsi. Kalau diartikan dalam bahasa kita apa? Tidak ada sedikit pun penyimpangan, seperti itu, ya. Ya. Fala udula, maka tidak ada sedikit pun penyimpangan, satu pun tidak ada. Gitu, ya. Itu mengartikan la nafilil jinsi. Fala udula, maka tidak ada sedikit pun penyimpangan li ahli sunnati wal jamaati. Li apa artinya? Bagi ahlu sunnah wal jamaah amma ja'a bihil mursalun. Amma dari kata an dan ma. An dari ma, ini isim mausul, artinya apa yang, sesuatu yang. Ja'a bihi, ini kalau secara asal kata ja'a itu datang, bihi dengannya, maksudnya membawa. Ja'a bihi artinya dibawa, al mursalun para rasul, ini fa'ilnya. Amma ja'a bihil mursalun artinya apa? Apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di sini beliau ingin menekankan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah di dalam pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak ada sedikit pun penyimpangan. Ya. La udula, tidak ada sedikit pun penyimpangan dari apa? Dari apa yang dibawa oleh para rasul. Karena nanti banyak kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dari apa yang dibawa oleh para rasul. Penjelasan makna yang dipahami oleh para rasul. Adapun ahlu sunnah kata beliau la udula, tidak ada sedikit pun penyimpangan. Artinya apa? Yang difahami, didakwahkan ahlu sunnah itulah yang dibawa oleh para rasul. Fa innahu siratul mustaqimu siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maka sesungguhnya ia, ada yang tahu apa yang dimaksud ia di sini? Hah? Dia kembalinya kemana? Ada yang tahu? Allah. Ahlu sunnah, bukan Allah, bukan ahlu sunnah. Apa? Nebak-nebak. Ini kembalinya kepada ma tadi, ya. Sesuatu yang dibawa oleh para rasul, ya. Ajaran, akidah, pemahaman yang dibawa para rasul itu adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amallahu 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang, siratu yaitu jalannya alladzina, orang-orang yang an'amallahu 'alaihim, Allah telah memberikan nikmat atas mereka
minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, jujur, wasyuhada, syuhada itu bentuk jamak dari syahid, orang-orang yang syahid, dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Mungkin agak terasa janggal kalimatnya di sini ya, karena kita di dalam Al-Fatihah biasanya pakai fathah ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini siratul mustaqim, siratul ya. Kenapa di sini dhammah ya? Karena beda kedudukan nanti ya. Kalau di dalam surah Al-Fatihah ihdinas sirata, nanti di sirat itu sebagai objek atau maf'ul bih, makanya pakainya fathah. Siratal ladzina, ini badannya. Adapun di sini pakainya as-siratu bukan ta, karena di sini khobar. Ya, ini sedikit faidah nahwunya. Ya, fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma ja'a bihil mursalun, maka tidak ada sedikit pun penyimpangan bagi ahlu sunnah wal jamaah dari ajaran yang dibawa oleh para rasul ya. Dan ajaran tersebut adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya, kemudian di sini ada fasal. Sebenarnya kalau di dalam matan aslinya nggak ada fasal-fasal seperti ini, untuk memahamkan saja. Al-jam'u bainan nafsi wal itsbati fi wasbihi ta'ala. Ya, kalau dalam naskah matan aslinya dari Syekhul Islam nggak ada bab-bab seperti itu. Ya, terus saja. Ya, ini fasal pembahasan tentang al-jam'u. Apa al-jam'u? Menggabungkan antara nafi dan isbat. Menggabungkan antara nafi artinya apa tadi? Mengingkari atau meniadakan, dan isbat menetapkan. Maksudnya meniadakan sifat-sifat tertentu ya, dan menetapkan sifat yang kebalikannya. Fi wasbihi ta'ala, di dalam mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam kembali mengatakan wa qad dakhala fi hadhil jumlati. Kalau ini perkataan Syekhul Islam. Kalau tadi al-jam'u di sini judulnya. Wa qad dakhala fi hadhil jumlati ma wasafahu Allahu bihi nafsah fi suratil ikhlas allati ta'dilu sulusal qur'ani. Ya, kita artikan dulu sampai situ. Waqad, apa artinya waqad? Dan sungguh, qad artinya sungguh. Ini untuk menekankan maknanya. Waqad dan sungguh, dakhala telah masuk fi hadhil jumlati, di dalam kalimat ini, maksudnya di dalam kalimat ini, maksudnya di dalam, ya, ini menunjuk kepada kalimat sebelumnya, jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsa baina nafsi wal isbat. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara pengingkaran, peniadaan, dan penetapan di dalam menetapkan nama dan sifat. Ya, masuk di dalam pembahasan ini itu penggabungan antara nafi dan isbat di dalam mensifati Allah. Ma wasafa bihi nafsahu,
apa yang wasafallahu Allah sifatkan bihi dengannya nafsahu pada dirinya. Apa maksudnya? Sifat yang Allah tetapkan pada dirinya, artinya Allah sifatkan tentang dirinya, Allah jelaskan tentang dirinya fi suratil Ikhlas, di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas ini isinya tentang sifat-sifat Allah. Allah menerangkan siapa dirinya. Karena sifat itu artinya menerangkan, ya. Ya, apa yang telah Allah terangkan tentang dirinya di dalam surah Al-Ikhlas, allati yang ta'dilu, ya, dia surat Al-Ikhlas tersebut menandingi sulutsal Quran, sepertiga Al-Quran. Ya, surat Al-Ikhlas itu menandingi atau menyamai sepertigaan Al-Quran. Haitsu qala, di mana haitsu yaqulu, di mana dia Allah berfirman, qul, katakanlah, biasanya dalam beberapa terjemahan dalam kurung wahai Nabi, karena memang Al-Quran itu khitabnya yang diajak bicara adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Nabi, huwa Allahu, dia adalah Allah, ahadun, yang maha tunggal, maha esa. Allahu as-samadu, Allah adalah as-samad, tempat bergantungnya seluruh hamba. As-samad itu tempat bergantung, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak melahirkan atau tidak memiliki anak. Lam yalid itu artinya melahirkan atau memiliki anak. Walada yalidu, melahirkan, memiliki anak. Dia tidak memiliki anak. Walam yulad, dan dia juga tidak dilahirkan, ya. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya. Tidak lahir sebagai anak yang memiliki orang tua. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada seorang pun yang setara baginya. Kalau perkataannya walam, dan tidak, yakun, ada, lahu, bagi dia Allah, kufuwan, yang setara, ahadun, seorang pun. Itu kalau secara perkataannya seperti itu, ya. Walam yakun, dan tidak ada, lahu, bagi dia Allah, kufuwan, yang setara, ahadun, seorang pun. Maksudnya tidak ada satupun kufu artinya setara, sebanding, ya. Lahu, ya, bagi dia Allah, tidak ada satupun orang atau seorang pun yang setara dengannya. Jadi di ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, di dalam surah Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya. Menjelaskan di sini maksudnya mensifati, ya. Jadi kalimat mensifati, paham, ya? Maksud mensifati artinya menerangkan. Itu maksud dari wasofa yasifu. Mensifati artinya menerangkan siapa dirinya. Ya. Surat Al-Ikhlas ini semuanya berisi tentang sifat-sifat Allah, semuanya dari awal sampai akhir. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir semuanya tentang
sifat. Qul, katakan Nabi, siapa itu Allah? Huwallah, dia adalah Allah. Allah itu ahad. Allah itu ahad. Ini yang pertama Allah sifati. Jadi Allah itu adalah zat yang maha tunggal. Allahu as-samad. Allah itu adalah as-samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid. Ini bisa ya, kalau ditambahkan di depannya lafaz Allah, kita paham Allahu lam yalid. Allah itu tidak memiliki anak. Berarti ini menjelaskan Allah itu dia tidak memiliki anak, tidak melahirkan anak. Walam yulad, dan Allah itu lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan sebagai anak. Kemudian yang berikutnya lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahadun, dan Allah itu tidak ada seorang pun yang sebanding, setara, sekufu dengan dirinya. Tidak ada yang menyamainya. Ya. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya. Siapa Allah? Allah itu ahad. Ini namanya isbat, menetapkan. Kalau dalam bahasa Indonesia isbat itu kalimat positif gitu ya. Allah itu adalah ahad, zat yang maha tunggal, tidak ada tandingannya. Allah itu as-samad, itu juga isbat namanya ya. Allah itu zat yang menjadi tempat bergantung. Lam yalid, ini yang namanya nafi. Ini mengingkari namanya. Allah itu tidak memiliki anak. Itu namanya nafi. Allah mengingkari ya kelahiran. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, tidak memiliki anak. Walam yulad, ini juga namanya nafi apa isbat? Nafi. Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, nafi atau isbat? Nafi juga, tidak ada satupun yang sebanding, setara dengan Allah. Maka di dalam surah Al-Ikhlas Allah menggabungkan apa? Antara menetapkan sesuatu pada dirinya, yaitu ahad, as-samad, dan mengingkari sesuatu yang lain pada dirinya, yaitu lahir sebagai anak atau memiliki anak, atau adanya kesetaraan, kesamaan dengan makhluk. Itu diingkari oleh Allah. Di dalam Al-Quran banyak seperti ini. Ya, di dalam Allah menjelaskan siapa dirinya, Allah sering menggabungkan dua ini. Itu apa? Menetapkan sesuatu dan mengingkari sesuatu yang lain. Itu namanya nafi dan isbat. Bisa difahami ya? Bisa difahami? Maksudnya nafi isbat, menetapkan sesuatu yang itu bagi Allah dan mengingkari sesuatu yang itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati ta'dilu thulutsal Quran, yang surat Al-Ikhlas ini menyamai, menandingi sepertiga Al-Quran. Apa maksudnya surat Al-Ikhlas itu sepertiga Quran? Kata para ulama menjelaskan kenapa Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Quran, karena Al-Quran itu isinya ada 3 bagian. Al-Quran itu isinya ada 3 bagian, yaitu apa? Tauhid, kemudian ibadah atau fikih atau hukum, ya. Tauhid, hukum, yang terakhir kisah-kisah. Itu isi Al-Quran. Secara umum tidak keluar dari 3 ini. Berisi tentang akidah atau tauhid. Yang kedua berisi tentang hukum-hukum syar'i. Yang ketiga berisi tentang kisah-kisah. Dan surah Al-Ikhlas dari pertama sampai akhir berisi tentang apa? Tauhid. Gak ada hukum, gak ada kisah di situ. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengenalkan dirinya. Allah itu adalah ahad, yang maha tunggal, tidak ada yang tandingannya. Allah itu yang menjadi tempat bergantungnya segala makhluk.
Allah tidak punya anak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak ada yang setara dengannya. Ini semuanya menjelaskan tentang tauhid. Makanya dikatakan sulusul Quran, sepertigaan Al-Quran. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi. Wa ma, dan apa yang wasafa dia telah sifatkan, dia di sini siapa berarti? Allah ya, kembalinya kepada Allah. Dan apa yang kita mengartikan ma bisa dengan apa yang, atau bisa kita artikan langsung dengan konteks pembicaraannya. Kita lagi berbicara tentang apa? Sifat. Berarti mak langsung diartikan sifat yang gitu ya. Dan sifat yang Allah telah sifatkan dengannya pada dirinya. Maksudnya sifat yang Allah gunakan untuk menjelaskan dirinya fi a'zami ayatin fi kitabi, di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Apa ayat yang paling besar, paling agung dalam Quran? Ayat apa? Ayat kursi. Ini adalah a'zamu ayat fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu ayat kursi. Haitsu qala, di mana haitsu yaqul, di mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada sesembahan yang benar illa huwa, melainkan dia. Bisa juga diartikan Allah la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya, illa huwa, melainkan dia, Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Hayyu artinya maha hidup. Al-Qayyum, yang ya maha mengurusi urusan hambanya. Al-Qayyum artinya terus menerus mengurusi urusan hambanya. La ta'khudhuhu, tidak menimpa dia Allah sinatun. Sinah apa sinah? Ngantuk. Jadi Allah tidak terkena sifat ngantuk. Wala naum, dan tidak pula tidur. Jadi Allah tidak ya tertimpa sifat mengantuk dan tidur. Lahu, baginya, baginya itu bagi Allah atau milik Allah. Baginya atau miliknya ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang fis samawat, di langit, wa ma, dan apa-apa yang fil ard, di bumi. Jadi milik Allah itu semua yang di langit dan yang di bumi, itu semuanya milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu, siapa yang, man siapa, dzalladzi yang, yashfa'u dapat memberikan syafaat, indahu, di sisinya, di sisi Allah, illa bi'idnih, melainkan dengan izinnya. Maksudnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa, melainkan bi'idnih, dengan izinnya. Ya'lamu, dia maha mengetahui, ya dia mengetahui, ma baina aidihim, apa saja yang baina aidihim, di hadapan mereka,
Wa ma khalfahum, dan apa saja yang khalfahum di belakang mereka. Wala yuhituna, dan mereka di sini maksudnya makhluk ya. Mereka tidak bisa meliputi bisyai'in, dengan sedikit pun, min ilmihi, dari ilmunya. Makhluk tidak bisa meliputi sedikit pun ilmu dia Allah. Illa, melainkan, bima syaa, dengan apa yang dia Allah kehendaki. Kita lanjutkan sampai ayat kursi selesai. Wasi'a kursiyuhu, kursinya seluas as-samawati wal ard, langit dan bumi. Wasi' artinya luas. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu, dan tidak memberatkan dia Allah hifdzuhuma, penjagaan keduanya, maksudnya penjagaan langit dan bumi. Wa huwa al-aliyyul azim, dan dia Allah adalah al-ali, zat yang maha tinggi, al-azim, zat yang maha besar, agung. Sudah masuk azan belum Pak Husain? Belum? Belum ya? Kita jelaskan sedikit. Jadi inilah ayat kursi yang dikatakan a'zami ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan kenapa ayat kursi dikatakan ayat yang paling agung? Karena ayat kursi sebagaimana surah Al-Ikhlas dari awal sampai akhir ini semuanya menjelaskan tentang siapa? Allah. Allah menjelaskan diri. Jadi ayat kursi dari pertama sampai terakhir, awal ayat sampai akhir ayat, itu Allah menjelaskan tentang dirinya. Sebagaimana Allah adalah zat yang paling agung, maka ayat yang menjelaskan zat yang paling agung pun menjadi ayat yang paling agung. Makanya ya, saya pernah mendapatkan penjelasan ayat kursi ini bisa dipenggal-penggal, dan setiap di depan ditambahkan lafaz Allah, maknanya pas. Saya contohkan. Allahu la ilaha illa huwa. Allah adalah, ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Di sini Allah menjelaskan siapa itu Allah. Allah itu adalah sesembahan yang tidak ada satupun sesembahan benar kecuali Allah. Semuanya selain Allah batil. Allahu al-hayyu, Allah itu adalah zat yang maha hidup. Berikutnya Allahu al-qayyum, Allah itu zat yang maha mengurusi hambanya. Berikutnya Allahu la ta'khudhu sinatu wa la naum. Yang keberapa ini? Keempat ya. Allah itu adalah zat yang tidak tertimpa rasa ngantuk dan tidur. Allahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu adalah zat yang memiliki apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah itu pemilik apapun yang di langit dan di bumi. Allahu man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Allah itu adalah zat yang tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali hanya dengan izinnya. Allah menjelaskan dirinya. Allahu ya'lamu ma baina aydihi wa ma khalfahum. Allah adalah zat yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, maksudnya yang akan terjadi, masa yang akan datang. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka, artinya sudah terjadi. Allah itu tahu semua. Apa yang nanti akan terjadi atau yang di belakangnya sudah terjadi, Allah mengetahui semua. Allahu
La yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Allah itu adalah zat yang para hamba tidak bisa menjangkau ilmunya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Allahu wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Allah itu adalah zat yang kursinya seluas langit dan bumi. Allahu la ya'uduhu hifdzuhuma. Allah itu zat yang tidak merasa berat untuk menjaga langit dan bumi. Allahu huwal aliyyu. Allah itu adalah zat yang maha tinggi. Allahul azim. Allah adalah zat yang maha agung. Jadi dari awal sampai akhir menjelaskan tentang siapa? Allah. Jadi ayat kursi ini ayat yang agung. Kenapa ayat agung? Karena dari awal sampai akhir semuanya menjelaskan tentang siapa? Allah. Di dalam ayat kursi ini Allah menjelaskan dirinya. Allah menjelaskan dirinya. Ya, nanti ba'da azan kita akan coba lihat mana poin-poin yang termasuk an-nafyu pengingkaran dan al-isbat penetapan di dalam surah, di dalam ayat kursi. Ya, sudah Isa ya? Ya, azan dulu. Ya, kita lanjutkan.
Jadi di dalam ayat kursi yang ini adalah a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menerangkan siapa dirinya. Allahu la ilaha illa huwa. Di sini Allah mengingkari adanya sembahan-sembahan selainnya, ya. Mengingkari, nafi. Illa huwa, kecuali dia semata, isbat, ya, menetapkan. Pertama Allah ingkari bahwasanya tidak ada satupun sembahan-sembahan yang benar. Ya, semua sembahan-sembahan yang diagungkan manusia selainnya itu adalah batil, kecuali hanya Allah semata. Al-Hayyu Al-Qayyum. Nafi apa isbat ini? Isbat, menetapkan Allah adalah zat yang maha hidup, Allah zat yang qayyum, maha mengurusi urusan makhluknya. Nah, namanya ini isbat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nafi apa isbat? Nafi, karena mengingkari. Allah tidak tertimpa ngantuk dan tidur. Berarti Allah mengingkari sifat sinah, ngantuk, dan juga sifat tidur. Kalau hamba mungkin terkena ngantuk, terkena tidur. Kalau Allah tidak berlaku. Ya, keadaan ngantuk, keadaan tidur tidak mengenai Allah. Allah ingkari, Allah nafikan dirinya dari sifat ngantuk dan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini sifat apa? Isbat, menetapkan bahwasanya segala sesuatu yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Mengingkari syafaat, ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nafi apa isbat? Isbat, menetapkan Allah itu maha berilmu, mengetahui apa yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Yang di hadapan itu artinya belum terjadi, ya. Yang di belakang maksudnya sudah lewat, sudah terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nafi apa isbat? Nafi. Hamba itu tidak bisa menjangkau ilmu Allah, sedikit pun ilmu Allah tidak bisa dijangkau kecuali yang Allah izinkan, Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ini isbat, kursinya Allah seluas langit dan bumi. Ya, wala ya'udu hifdzuhuma, dan tidak merepotkan Allah, ya. Tidak membuat susah Allah, menjaga, memberatkan Allah, menjaga kursi, menjaga langit dan bumi. Allah menafikan adanya, ya, keberatan di dalam mengurusi langit dan bumi. Wa huwa al-aliyyul azim, isbat. Allah adalah zat yang maha tinggi, Allah adalah zat yang maha agung. Seperti itu di dalam Al-Qur'an, Allah banyak menjabungkan antara penetapan sifat tertentu untuk Allah, untuk dirinya, dan Allah mengingkari sifat-sifat tertentu untuk dirinya pula. Bisa difahami, ya? Adapun nanti syarahnya insyaallah akan kita bacakan setelah selesai pembahasan matan. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada pembahasan baru lagi, al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Menggabungkan antara
uluwihi, sifat ketinggiannya. Ini kembali kepada siapa? Allah. Ya. Menggabungkan antara sifat ketinggian Allah wa qurbihi, dan sifat apa? Qurbu, kedekatannya. Allah maha tinggi, Allah maha dekat. Wa azaliyatihi, dan azaliyahnya Allah. Wa abadiyatihi, dan sifat keabadian Allah. Nanti di bagian setelah ini ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan, menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah dan sifat dekatnya Allah, sifat azaliyahnya Allah dan abadiyahnya Allah. Allah gabungkan di dalam Al-Quran. Yang terkadang bagi sebagian orang yang tidak paham dengan pembahasan tentang asma wa sifat, mereka tidak bisa mencerna bagaimana Allah dikatakan tinggi tapi Allah dikatakan dekat, Tidak bisa dicerna dengan akal kaifiahnya, karena memang zat Allah tidak bisa dicerna akal kita, Tidak bisa dibandingkan dengan makhluk, Kalau makhluk, kalau tinggi jauh, kalau dekat rendah. Allah maha tinggi tapi juga Allah maha dekat. Siapa yang gantian membaca? Gantian? Siapa yang membaca? Siapa? Ayo. Wa qauluhu. Nah usah dibaca ya. Terus wa qauluhu. Wa qauluhu, dan firman Allah, dan firman Dia Allah Subhanahu Maha Suci Dia. Firman-Nya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia Allah adalah al-awwal, yang maha awal, maha pertama. Wal akhir, dan yang maha terakhir. Wal zahir, dan yang maha zahir, tampak. Wal batin, dan yang maha batin, tidak nampak. Wa huwa bikulli syai'in alimun, dan Dia Allah maha mengetahui dengan segala sesuatu. Kalimat wa huwa bikulli syai'in alimun itu asalnya wa huwa alimun bikulli syai', Dan Dia Allah adalah alim, maha mengetahui bikulli syai' dengan segala sesuatu. Kemudian kalimat alimun bikulli syai'inya ditaruh di depan. Asalnya wa huwa alimun bikulli syai'in. Dia maha mengetahui dengan segala sesuatu. Kemudian bikulli syai'innya taruh di depan, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Maksudnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.
Ya, sehingga nanti kita terbiasa dengan susunan-susunan bahasa Arab karena seperti itu ya. Jangan bingung ya. Susunannya kadang dibalik-balik ya. Ada maksudnya kenapa dibalik didahulukan, yang depan depan itu ada maknanya. Ya, kalau dalam ilmu balaghah nanti dijelaskan ya. Ya, kalau secara umum maknanya sama, wa huwa alimun bikulli syai'. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian segala sesuatunya taruh di depan. Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Sama apa tidak artinya? Kalau bahasa kita sama ya. Kalau bahasa Arab nanti ada beda maknanya. Ada secara kedalaman maknanya ada perbedaan. Ya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwal awwal. Dia adalah al-awwal. Zat yang maha mendahului, maha pertama. Wal akhir, zat yang maha terakhir. Wal zahir, zat yang maha zahir nampak. Wal batin, zat yang maha tersembunyi. Apa maksudnya? Nabi SAW pernah menjelaskan ayat ini. Ya, saya bacakan sedikit karena takutnya bingung ya. Nabi SAW mengatakan Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah al-awwal, yang maha pertama. Falaysa qablaka syai', maka tidak ada sesuatu pun yang mendahulumu, karena Allah yang pertama. Bisa difahami? Jadi Allah itu al-awwal, maksudnya apa? Kata Nabi, laisa qablaka syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Allah yang pertama. Itu maksudnya al-awwal. Allah itu maha awal, artinya laisa qablahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Itu maksudnya ya huwal awwal. Wal akhir. Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Nabi kemudian mengatakan wa antal akhir laisa ba'daka syai'un. Engkau adalah al-akhir yang maha terakhir. Laisa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Itu maksudnya akhir. Jadi Allah yang pertama tidak ada yang mendahului, Allah yang terakhir tidak ada yang sesudahnya. Ya. Wa antal zahir. Al-zahir, yang maha apa zahir? Maha nampak, maha unggul, maha tinggi. Zahir. Ya. Falaisa fauqaka syai'un, kata Nabi. Anta zahiru falaisa fauqaka syai'. Engkau adalah yang maha nampak, maha zahir, maha tinggi. Ya. Zahir itu artinya yang di atas, yang tinggi. Maka tidak ada sesuatu pun di atasmu, kata Nabi. Laisa fauqaka syai'. Tidak ada satu pun di atasmu. Allah yang paling tinggi. Ini menunjukkan ketinggian Allah. Wa antal batin, dan engkau adalah al-batin. Batin artinya yang paling dalam. Batin itu paling dalam. Makanya dikatakan batin itu karena di dalam. Ya. Kalau di luar zahir, di dalam batin. Wa antal batin falaysa dunaka syai', kata Nabi. Engkau adalah al-batin yang paling dalam sehingga tidak ada yang di bawahmu segala sesuatu pun. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya antal batin, paling dalam, maksudnya Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menjangkau ilmunya Allah. Ya, Allah yang menjangkau semuanya. Maksudnya di sini batinnya Allah maksudnya al-batin yang paling dalam. Allah meliputi segala sesuatu,
Ya, Allah paling dekat dengan segala sesuatu. Ya. Kemudian wa qalu subhanah, dan firman Allah yang lain di dalam surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah engkau kepada Al-Hayy yang maha hidup. Siapa di sini? Allah. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa itu Allah. Allah adalah Al-Hayy, zat yang maha hidup. Allah adalah yang tidak pernah mati. Nafi dan isbat. Al-Hayy ini isbat, menetapkan sifat hidupnya Allah. Alladzi la yamut berarti mengingkari sifat mati. Allah itu tidak mati. Ya, alladzi la yamut. Wa qaluhu, dan firman-Nya, wa huwal alimul hakim, dia adalah yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Ini penetapan semuanya. Wa huwal hakimul khabir, dia adalah zat yang maha bijaksana, al-alim, al-hakimul khabir, al-khabir, zat yang maha mengetahui. Ada sedikit perbedaan matan di sini ya. Wa huwal alimul hakim sama ya. Wal hakimul khabir. Ya. Di sebagian yang lain di sini wa huwal alimul khabir ya. Beda ayat. Kalau al-alimul khabir ini surat At-Tahrim ayat 3. Kalau yang di fotokopian ini al-hakimul khabir surat Saba. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Apa ihatah? Meliputi. Artinya menjangkau ya. Jangkauan ilmu Allah bijami'i, dengan seluruh makhlukatihi, makhluk-makhluknya. Jadi ilmu Allah itu menjangkau semua makhluknya. Ini bukan perkataan Syekhul Islam, ini judulnya ya. Kalau perkataan Syekhul Islamnya itu yang setelahnya. Ini hanya judul-judulnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamu. Apa artinya ya'lamu? Dia mengetahui ma yaliju fil ard. Yalij artinya apa? Yalij, yaitu masuk. Apa saja yang masuk ke dalam bumi. Apa saja yang yaliju masuk fil ardi, ke dalam bumi. Wama, dan apa saja yang yakhruju, keluar, minha, dari bumi. Wama, dan apa saja yang yanzilu, turun, minas sama, dari langit. Wama ya'ruju, dan apa saja yang ya'ruju. Apa ya'ruju? Naik. Kebalikan yanzilu.
naik fiha ke langit. Jadi di sini Allah SWT menjelaskan tentang dirinya. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, apa yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar ke dalam bumi. Semuanya diketahui oleh Allah SWT. Wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Itu semuanya diketahui. Untuk penjelasan nanti disyarah, ya. Yang penting kita fokusnya di artinya dulu, ya. Wa ma yalij, apa tadi yalij? Itu masuk, ya. Yalij itu masuk fil ardi, ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan yang keluar dari bumi. Ha kembali kepada al-ardi, ya. Wa ma yanzilu minas sama, yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju, ya'ruju itu naik. Makanya ada mi'raj, ada isra. Isra itu perjalanan di waktu malam. Mi'raj, mi'raj itu perjalanan naik. Araja ya'ruju artinya naik, ya. Mi'raj, ya. Ada isra, ada mi'raj, ya. Isra itu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke apa? Masjidil Aqsa. Kemudian mi'raj, mi'raj itu artinya naik ke atas. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke kembali ke mana? Ke langit, as-sama. Ya, kita tambahkan. Kemudian berikutnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Dia Allah, kembali kepada Allah, mafatihul ghaib. Mafatih itu bentuk jamak dari miftah. Miftah itu kunci. Mafatihul ghaib artinya kunci-kunci perkara yang ghaib. La ya'lamuha, tidaklah mengetahuinya. Kembali ke mana? Ke mafatih, ya. Karena kalau dalam bahasa Arab kata jamak itu kata gantinya pakai ha atau hiya. Tidak mengetahui kunci-kunci ghaib tersebut illa huwa, kecuali Dia Allah. Wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib. La ya'lamuha, tidaklah mengetahuinya kunci-kunci ghaib itu illa huwa, kecuali Dia Allah semata. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan ya'lamu, Dia mengetahui ma, apa saja yang fil barri, di bar, apa bar? Darat. Wal bahr, dan lautan. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Ada yang selain di darat dan di laut, ya kalau nggak darat ya laut kan, berarti semuanya, ya. Yang di darat Allah tahu, yang di laut Allah tahu. Wa mataskutu, ini di sini kalau dalam bahasa Arab masih atof, ya. Masih atau kepada ma yang sebelumnya. Wa mataskutu, ada bisa takdirkan di mana? Apa mentakdirkannya kemarin kalau atau munafid? Berarti kalimat wa mataskutu, taskutu tentunya jatuh. Wa ya'lamu mataskutu, gitu ya. Kalau mentakdirkan, karena sebelumnya kan ada ya'lamu kan, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Dia mengetahui apa yang di darat dan apa yang di laut. Wa ma taskutu ay wa ya'lamu ma taskutu, gitu ya. Dan Dia mengetahui apa yang jatuh min waraqah, dari daun. Apa yang jatuh dari daun, apa maksudnya?
Ya, kalau min di sini ini adanya min bayan. Ya, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, min dalam bahasa Arab artinya banyak, ada 8. Ada min ibtida, ya, min artinya mulai dari, ya. Ada min tab'id, sebagian dari atau termasuk dari atau diantaranya. Ada juga nanti namanya min bayan. Min bayan itu artinya penjelasan. Cara mengartikan min bayan itu yang bagus, kata setelah min itu artinya ma. Ya. Wa matasqutu min waraqah artinya apa? Dan daun yang jatuh, gitu ya. Ya. Mesti daun yang jatuh. Karena kalau diartikan dan apa yang jatuh dari daun, bingung kayaknya. Dan apa saja yang jatuh dari daun, apa maksudnya? Maksudnya dan daun apapun yang jatuh, gitu maksudnya ya. Wa matasqutu min waraqatin, dan daun apapun yang jatuh itu semuanya diketahui Allah. Afan, tadi saya salah penjelasannya. Ini bukan wawu ataf, maaf salah. Ya, bukan wa ya'lamu ma tasqut, ini salah ya, afan saya ralat. Ini kalimat baru lagi, ya, kalimat baru lagi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ya. Bukan wa ya'lamu ma tasqut, salah ya tadi ya. Ini kalimat baru lagi. Dan daun apapun yang jatuh, ya, dan tidaklah, apa mak di sini artinya bukan apa ya, mak tidaklah, mak nafi, apa saya salah ya, mak di sini artinya tidak, bukan isim mausul. Wa matasqutu min waraqatin, dan tidaklah satu daun pun jatuh illa melainkan ya'lamuha. Saya ralat ya. Jadi mak di sini bukan mak yang seperti sebelumnya. Kalau yang tadi ma fil ardi ini namanya ma isim mausul, apa ya. Tapi wa matasqutu maknya bukan isim mausul, ini mak nafi artinya tidak. Ya. Wa matasqutu min waraqatin, dan tidaklah satu daun pun jatuh, gitu ya. Illa melainkan ya'lamuha, dia Allah mengetahuinya. Kembali kepada waraqah, daun. Tidak ada satupun daun jatuh melainkan ya'lamuha, Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi, dan tidak pula biji-bijian. Habbah itu artinya biji-bijian. Sebuah biji, habbah itu sebuah biji. Fi zulumatil ardi, di dalam kegelapan bumi. Wala rotbin, dan tidak pula rotbin. Rotbin itu sesuatu yang basah. Wala yabisin, dan tidak pula sesuatu yang kering. Illa melainkan fi kitabim mubin, berada di dalam kitab yang jelas. Artinya semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kitabul Mubin maksudnya Lauhul Mahfuz, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah apa ini? Al-An'am 59, Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah kunci-kunci perkara yang ghaib. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui, ya, perkara-perkara, kunci-kunci perkara ghaib tersebut kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dia mengetahui apa saja yang ada di darat maupun di lautan. Wa matasqutu min waraqah, dan tidaklah, ya, mak di sini artinya tidak ya, dan tidaklah jatuh satu helai daun pun, sehelai daun pun, illa melainkan ya'lamuha, Allah mengetahuinya, mengetahui daun yang jatuh tadi.
wala habbatin fi dzulumatil ardi, dan tidak pula sebuah buji atau sebutir biji di dalam kegelapan bumi, wala ratbin wala yabisin, dan tidak pula sesuatu yang basah dan tidak pula sesuatu yang kering, illa melainkan fi kitabin mubin, sudah ada atau tercatat di kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, kita selesaikan sampai surah Az-Zariyat, ya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi, dan tidaklah, mak disartinya tidak, tahmilu mengandung, min unsa dari seorang perempuan, maksudnya tidaklah seorang perempuan mengandung, illa apa, wala tad'u, dan tidak pula dia melahirkan, tad'u artinya melahirkan, illa melainkan bi ilmihi, dengan ilmunya, sepengetahuannya, menunjukkan luasnya ilmu Allah. Tidaklah seorang wanita mengandung dan tidak pula melahirkan illa melainkan dengan ilmunya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ini semuanya menjelaskan tentang maha berilmunya Allah. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya ta'lamu, kalian mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, ala kulli syai'in qadir. Ini juga kalimat yang dibalik, ya. Asalnya gimana? Qadirun ala kulli syai', maha mengetahui. Qadir artinya maha qadir, berkuasa. Sesungguhnya Allah qadirun, maha berkuasa, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, qad, sungguh, ahata, meliputi, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, ilman, ilmunya. Apa maksudnya meliputi segala sesuatu ilmunya? Maksudnya apa? Ilman kalau dalam bahasa Arab itu namanya tamyiz. Ya, cara mengartikannya, ya, dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, gitu maksudnya, ya. Qad ahata bikulli syai'in ilman, dan sungguh ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa qauluhu, dan firman-Nya, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia adalah ar-razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Ar-razzaq artinya pemberi rizki. Dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-matin, yang sangat kokoh. Al-matin artinya sangat kokoh. Ya ikhwani wa akhwati azakum, ini semua yang apa beliau sebutkan di dalam ayat-ayat ini semuanya menjelaskan tentang apa? Semuanya bercerita tentang apa? Sifat Allah. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut, surat Al-Ikhlas, ayat Kursi, dan ayat-ayat tadi kita bacakan dari awal sampai akhir, itu semuanya berisi ayat-ayat sifat. Ini namanya ayat-ayat sifat. Ya, jadi kalau antum ditanya apa itu ayat-ayat sifat? Ayat-ayat sifat artinya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, menerangkan siapa itu Allah. Ya, kita baca dari awal sampai akhir tadi semuanya menjelaskan siapa? Allah menerangkan dirinya. Allah itu siapa? Allah itu ini, Allah itu ilmunya gini, kekuasaannya gini, kekuasaannya gini, dan seterusnya. Ini namanya ayat-ayat sifat. Ya, kita tutup.
dengan baca subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.